Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini seperti biasa aku mau sharing budgeting di bulan September. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, apa yang aku share di sini mudah-mudahan bisa diambil baiknya. Jangan lihat nominalnya, tapi dilihat caranya ya teman-teman. Nah kemarin itu pernah ada yang nanya ya, pernah gagal gak sih ngatur keuangan? Jawabannya pernah ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ini yang udah dimudahin banget buat belanja online. Sama halnya kayak aku, karena di sini aku juga manusia biasa, ibu-ibu biasa gitu, yang kalau ngelihat promo belanja, promo diskon itu pengennya langsung beli. Tapi di sini balik lagi ke tujuan dan target kita. Kita boleh self reward, tapi dengan catatan apa yang kita pengen itu semuanya udah aman ya teman-teman. Kita udah melakukan budgeting dulu, udah pisah-pisahin anggaran dan menyisihkan tabungan. Jangan lupa untuk bersedekah juga. Nah baru setelah itu kita bebas untuk self reward, untuk belanja, karena biar tahu batasan juga ya teman-teman. Nah di budgeting sekarang ini ada yang berbeda ya. Aku udah rundingin sama suami juga, karena kemarin itu banyak banget yang nanya untuk pendapatan aku dan suami. Banyak juga yang salah paham kalau yang aku tulis ini adalah semua pendapatan kita. Tapi aku sering banget untuk disclaimer, untuk ngasih tahu ke teman-teman kalau apa yang aku tulis ini adalah gaji suami dan gaji aku yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah jadi biar di sini nggak pada salah paham lagi, aku nggak akan tulis pendapatan suami dan pendapatan aku ya teman-teman. Nah untuk sedekah dan orang tua di sini aku nggak cantumin lagi nominalnya. Karena apa? Karena yang kemarin itu aku tulis nggak semuanya, dalam artian banyak juga yang nanya tentang zakat dan lain-lain. Nah teman-teman, setahu aku zakat profesi itu memang tidak diwajibkan ya, hanya saja bisa masuk ke dalam sedekah gitu. Nah kalau zakat 2,5% itu bisa ngambil dari tabungan kalau tabungan kita udah mencapai nisabnya ya teman-teman. Dalam artian nisab itu sekitar 85 gram emas, itu sudah wajib zakat ya, untuk melindungi harta kita juga. Nah lanjut di sini aku bakal tulisin pengeluaran aku aja ya teman-teman. Jadi sekarang aku bakal share biaya hidup sehari-hari aku. Nah dimulai dari kontrakan 800.000, untuk iuran wajib 50.000, untuk arisan di 300.000. Biasakan untuk kewajiban-kewajiban itu ditulis di awal ya teman-teman. Jadi harus lebih diprioritaskan. Nah, lanjut ke saving. Di sini savingnya aku masuk sinking fund semua ya teman-teman. Untuk dana darurat di sini 300.000, untuk kurban di 400.000 dan masjid 100.000. Untuk gift di sini untuk kayak ngasih-ngasih, kalau ada undangan-undangan atau ngasih kado, di sini aku anggarkan 200.000. Jadi ini tuh kalau misalkan ada undangan yang ngedadak banyak atau kayak pegangan gitulah teman-teman. Nah untuk TKLZ ya di sini 200.000. Jadi untuk sinking funds ini seperti biasa aku ngambil yang sekiranya prioritas dulu sesuai sama budget yang aku punya juga ya teman-teman. Nah di sini untuk belanja bulanan 700.000, untuk belanja mingguan di 1 juta. Nah untuk pulsa di sini juga ada yang nanya, itu kan pasang wifi di kisaran 350.000-an kan? Ya betul teman-teman, karena di sini aku pasangnya sama tetangga gitu ya, jadi paruan gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa menghemat ya. Nah untuk bensin di sini 450.000, untuk bensin mobil biasanya di sekitaran 250.000 dan sisanya untuk bensin suami. Dan motor aku ini jarang pakai motor sih sebenarnya, paling untuk nganterin kakak Zia aja pergi ngaji. Untuk listrik alhamdulillah di 100.000, masih banyak yang gak nyangka dan heran banget kenapa listrik aku murah. Aku juga nggak tahu ya teman-teman, pokoknya tiap bulan itu aku ngisi token ya 100.000-an. Mungkin karena daerah juga ngaruh ya. Nah untuk air flat ya di 55.000, untuk dana tak terduga 300.000, untuk keperluan anak di sini kayak beli susu, beli cemilan atau beli mainan, termasuk kayak jajan juga, ini aku masukin ke sini. Totalnya 1 juta. Untuk gas dan galon di sini 100.000. Dan terakhir untuk hiburan di 800.000.
Nah, jadi kalau hiburan itu biasanya kalau misalkan aku makan di luar atau kayak main tipis-tipis keluar gitu ya teman-teman, ini aku pakai budget yang dana hiburan ini. Nah, gimana sih caranya buat konsisten nabung dan berhasil nabung sampai saat ini? Salah satunya kuncinya budgeting ya teman-teman. Jadi kita harus terapin budgeting setiap bulan biar bisa mengontrol pengeluaran kita. Nah, kemarin juga ada yang nanya untuk skincare yang seperti itu biasanya aku ngambil dari mana uangnya. Nah, untuk keperluan aku sendiri ini biasanya aku pakai uang aku sendiri ya teman-teman. Untuk keperluan konten, beli barang-barang, perabotan segala macam itu biasanya aku ngambil dari penghasilan aku sendiri. Dan suami juga ngebebasin aku mau beli apa aja. Nah, untuk tabungan juga di sini yang aku tulis ini adalah untuk sinking funds ya teman-teman. Terus ada yang nanya juga untuk tabungan rumah gimana. Nah, aku sampai sekarang masih pakai cara nabung rumah yang pernah aku share di video ini ya. Teman-teman bisa lihat lagi di video aku yang waktu itu yang dulu-dulu. Cuman gak pernah aku update, gak pernah aku share karena ya pengen jadi sebuah privacy juga ya teman-teman. Nah, terus aku juga nabung rumah gak yang terlalu nekenin banget buat nabung sampai menyiksa diri gitu. Gak pernah self reward, gak pernah menikmati apa yang aku hasilkan gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Salah satunya itu bisa menggagalkan kita buat nabung. Nah, aku juga mau bahas sulitnya menabung di zaman yang serba dimudahkan ini ya. Kayak pinjaman-pinjaman itu udah marak banget kan teman-teman di zaman sekarang. Makanya aku tuh khawatir ya kalau misalkan udah banyak banget yang terjerumus. Padahal itu dampaknya nggak main-main ya. Banyak banget yang ngerasa keuangannya jadi kacau balau gara-gara misalkan pay later atau pinjaman gitu. Padahal kita tuh mampu beli. Dengan sabar juga kita mampu beli gitu. Cuman karena ada kesempatan, banyak banget kesempatan yang memudahkan kita untuk pinjem uang lah, yang akhirnya perlahan-lahan membunuh diri kita sendiri ya, dalam artian merusak keuangan kita gitu. Gimana sih antisipasinya? Nah, zaman sekarang kalau nggak cari penghasilan tambahan, mending kita tetap sabar ya teman-teman. Tapi ini balik lagi ke sebuah pilihan ya. Kok nggak boleh banget sih ngutang gitu? Karena penyebab terbesar dari kacaunya finansial itu dari utang ya teman-teman. Menganggap enteng gitu. Padahal kalau misalkan kita bisa nabung, kenapa harus berutang? Kecuali kalau hal-hal yang benar-benar kepepet banget gitu, atau kita berutang untuk aset, untuk pendidikan anak. Nah, itu kan jatuhnya jadi utang produktif ya, dalam artian bukan utang konsumtif gitu. Jadi untuk kedepannya juga kalau misalkan utang beli rumah, itu jatuhnya bisa jadi aset, tapi balik lagi kembali ke hitung-hitungan kita, ke budget kita, jangan sampai berutang lebih dari 35% dari pendapatan. Nah, next di sini aku bikin income tracker seperti biasa. Ini pendapatan aku dari beberapa platform yang aku jalani ya teman-teman, kayak YouTube, Instagram, online shop. Alhamdulillah meskipun di rumah jagain anak sambil sharing-sharing kayak gini, aku bisa dapat penghasilan. Dan terakhir ini jangan lupa catatan pengeluaran. Nah, biasanya di sini aku nulis catatan pengeluaran apa aja dari penghasilan aku tentunya ya teman-teman, biar bisa lebih self control lagi. Jadi intinya balik lagi ke prinsip kita. Kalau prinsip kita sekarang kuat gitu ya, kita nggak bakal terjerumus teman-teman. Walaupun dibilang sombong lah, so inilah, so itulah, tapi kan yang tahu keuangan kita dan dampak baiknya itu bakal balik ke diri kita sendiri ya teman-teman. Jujur loh, hidup kayak gini tuh jadi kebawa vibes positifnya. Jadi semangat nabung, semangat usaha gitu teman-teman. Jadi intinya hati-hati dengan utang ya teman-teman. Karena kita nggak tahu kedepannya bakal ada ujian atau musibah apa yang bakal menimpa kita. Dan utang itu sifatnya kan wajib dibayar ya teman-teman. Karena nggak akan ada orang yang mau bayarin utang kita juga kan. Maka dari itu kita harus persiapkan finansial kita sematang mungkin. Karena dampak baiknya bakal datang ke diri kita sendiri.
Nah, alhamdulillah beres budgeting. Sebelum memulai aktivitas, ini aku mau pakai serangkaian produk skincare dari Scarlett Whitening. Jadi banyak juga teman-teman yang tanya, sekarang lagi pakai skincare apa? Ini aku lagi pakai skincare dari Scarlett yang age delay ya teman-teman. Jadi ini tuh bagus untuk mencegah penuaan dini, memudarkan garis-garis halus pada wajah, terutama untuk aku yang udah berumur ini ya teman-teman. Karena kan usia aku sekarang mau kepala 3. Ini aku ngerasa cocok banget pakai satu rangkaian skincare dari Scarlett ini. Terutama dari moisturizer ini yang punya kandungan Lactobacillus ferment yang mengangkat elastisitas kulit dan meminimalisir garis halus pada kulit. Ada juga cherry blossom extract sebagai antiinflamasi dan antioksidan yang dapat mencegah efek buruk sinar UV dan radikal bebas. Tentunya membuat kulit jadi sehat dan memperlambat penuaan. Nah, sekarang ini aku mau pakai dulu untuk pemakaiannya, rangkaiannya dari facial wash dulu. Kebetulan ini aku udah cuci muka. Lanjut ke essence toner, lalu ke serumnya. Jangan lupa pakai eye serum untuk di bawah mata, dan terakhir pakai moisturizer. Nah, ini after pakainya aku ngerasa kulit aku jadi lebih elastis gitu. Terus garis-garis halus yang ada di ujung mata aku tuh sedikit berkurang ya teman-teman. Ini tuh bisa dipakai untuk usia 25 tahun ke atas. Nah, untuk hasil yang maksimal teman-teman bisa pakai satu rangkaian produk skincare Age Delay Package dari Scarlett Whitening. Buat teman-teman yang mau order, boleh klik link di description box atau kunjungin Instagram official store dari Scarlett Whitening. Nah teman-teman, segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.